Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nisvia. Gimana kemarin udah nonton part satunya kan? Oke, sekarang kita akan lanjut ke part 2. Nah, kemarin kan bahasanya itu sampai waktu aku gak keterima di UTBK tahun 2019. Nah, sekarang ringkas aja karena aku mikir juga kalau panjang lebar nanti kayak kurang ringkas gitu. Nah, jadi waktu tahun 2019 itu ternyata bukan 7 tapi ada 8 perguruan tinggi yang menolak aku. Oke, aku sebutin aja ya ke 8-8-nya. Itu yang pertama, aku nggak lolos 40% SNMPTN. Terus yang kedua, aku nggak lolos TAN. Terus yang ketiga, aku nggak lolos IPB. Itu ada 2 jalur, itu ada jalur UTBK sama jalur mandiri skor UTBK, itu nggak lolos. Terus yang keempat ada aku daftar UGM. Nah, itu yang UGM itu aku mendaftar 4 jalur. Yang pertama aku daftar jalur PBU, itu yang prestasi unggul gitu, PBU yang biasa yang sarjana, terus ada PBU SV itu untuk sekolah vokasi, terus ada ujian tulis, utul sarjana, sama ada utul SV. Jadi totalnya ada 8. Oke, jadi ya itu sih. Karena tahun 2019 aku memang benar-benar nggak berhasil masuk ke salah satu dari 88 itu. Kemudian akhirnya aku memilih melanjutkan D3 farmasiku di UNS. Nah, di sana itu aku udah pesen kos dan aku sempat ngekos. Nah, itu ngekos itu karena mau ada persiapan PKKMB dan PKKMB selama 6 hari. Nah, pada saat 6 hari ngekos itu tuh ya aku kalau ada waktu longgar itu buka-buka buku wangsit yang sosum, aku pinjam dari temanku. Nah, dan itu aku tiap malam kayak ya belajar materi sosum. Nah, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba kayak muncul aja gitu di hati, ada keinginan pengen psikologi UGM. Nah, itu nggak tahu kenapa. Nah, kayak rasanya kekeh banget gitu. Terus nggak sengaja aku buka-buka IG kan. Nah, terus pertama kali yang muncul di feedsku itu adalah seorang mahasiswa. Dia sebenarnya angkatan tahun 2018, tetapi captionnya itu bunyinya gini: aku rela gap year demi psikologi UGM. Wah, itu kayak dia termotivasi banget sama kakak itu, dan aku coba buat menanamkan mindsetku kalau bismillah, aku yakin lah, bismillah. Terus beberapa hari kemudian, setelah 5 hari menjalani PKKMB di UNS, aku tuh merasa ya jurusan farmasi ini kurang serak gitu, karena basicku lebih ke aku suka yang sosial gitu. Kalau yang kayak IPA, saintek gitu aku kurang ahli di situ gitu. Nah, terus akhirnya pada hari kelima aku membuat suatu keputusan yang besar, dimana pada saat itu aku ingin memutuskan untuk fokus pada tujuanku ke depan, yaitu aku ingin masuk ke psikologi. Kemudian aku ingin memutuskan untuk keluar dari kuliahku, dari yang D3 vokasi itu. Kemudian aku bilang ke orang tuaku, dan ya alhamdulillah banget orang tuaku setuju sama keputusanku.
Dan makasih juga buat teman sekosku dulu, makasih banyak udah ada selalu nemenin setiap hari. Pokoknya makasih banget dan maaf kalau aku secepat itu ninggalin kamu ya. Aku minta maaf. Nah, udah nih kan udah ke rumah. Terus ini adalah sesi pada persiapan UTBK ku untuk tahun 2020. Nah, pada saat itu kalau nggak salah tuh masih ada totalnya 21 minggu untuk persiapan UTBK tahun 2020. Nah, itu kan pertamanya itu kan rencananya UTBK itu kan akan diselenggarakan pada tanggal 26 April 2020. Nah, karena itu aku coba susun rencana, aku buat starter pack juga. Nah, itu starter pack yang aku lakukan itu antara lain ya yang pertama aku nyusun jadwal belajar untuk 1 tahun ke depan. Lalu yang kedua aku cari tahu platform bimbel-bimbel online, offline, terus platform tryout juga. Nah, karena dulu masih mapelnya TKA sama TPS, nah itu ya aku maksimalin di TKA-nya karena kan memang aku dari jurusan IPA, jadi harus benar-benar menguasai sosumnya juga. Nah, terus pada saat itu untuk aku ingin cerita tentang tryoutku karena mungkin ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke. Jadi tryoutku itu aku ikut tryout online sama tryout offline. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu tryout online itu ya alhamdulillah banget bisa ngeraih ranking, pernah ranking 3, pernah ranking 5, pernah ranking 6, dan pernah ranking 10 dan masuk ke 25 besar senasional. Alhamdulillah banget, rasanya kayak seneng banget dan itu jadi pembangkit dan motivasi banget buat aku untuk melangkah ke depan. Dan juga ada tryout offline yang aku ikutin. Nah, itu diadakan oleh komunitas mahasiswa Boyolali dari beberapa kota, ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang juga. Dan aku nggak nyangka banget, alhamdulillah ketiga-tiganya itu alhamdulillah banget aku dapat first winner. Alhamdulillah banget ya Allah, ya bersyukur banget rasanya. Kayak itu bener-bener di satu sisi itu adalah kesenangan, seneng banget, kayak termotivasi agar lebih memperjuangkan lagi. Lalu di satu sisi sebenarnya juga ada kekhawatiran, ada risiko, soalnya kan kayak misal dia kan 3 kali juara berturut-turut itu kan, tapi kalau misal UTBK-nya nggak lolos gimana, kan juga ada rasa kayak kayak ya mungkin ada sedikit tekanan, jadi kayak rasanya aku harus lolos gitu. Nah, oleh karena itu ya udah aku berusaha semampuku aja untuk meningkatkan kemampuan belajarku. Nah, terus beberapa minggu kemudian itu ada kabar mengejutkan datang dari LTMPT. Kira-kira apa coba kabarnya teman? Nah, bener banget. Jadi pada waktu pertengahan sebelum UTBK, kira-kira kayaknya bulan Maret, itu tuh LTMPT mengumumkan bahwa mapel UTBK-nya itu terdiri atas tes potensi skolastik saja. Oke,